Ku kuatkan hatiku, percaya janjimu, hidup kekal kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu, Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal
penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu.
hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu. Shalom Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Exousia Bible Teaching pada hari ini. Mari kita katakan pujian ini, ku minta kepadamu ya Bapa. Ini menjadi doa dan kerinduan kita bersama, agar pada hari di mana kita akan dipanggil pulang, kita memiliki keadaan yang menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama pujian ini. Ku minta
kepadamu ya Bapa, menjadi sempurna sepertimu, sesuai rancanganmu semula, segambar dan serupa denganmu. Hanya ini tujuan hidupku, di matamu kudus tak bercela. Bapa, tolong bentuklah diriku jadi anak kesukaan. Katakan sekali lagi, ku minta. Ku minta kepadamu ya Bapa, menjadi sempurna sepertimu, sesuai rancanganmu semula, segambar dan serupa denganmu. Hanya ini tujuan hidupku, di matamu kudus tak bercela. Bapa, tolong bentuklah diriku jadi anak kesukaanmu. Katakan pikiran dan perasaanku sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku seturut dengan kehendakmu Bapa. Hidup hanya tuh berbakti ya Bapa, kepadamu Maha Suci sekarang dan selamanya. Di rumah katakan pikiran ya Bapa, dan perasaanku sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku seturut dengan kehendakmu Bapa. Hidup hanya tuh berbakti kepadamu Maha Suci sekarang dan selamanya. Di rumah katakan pikiran dan perasaanku sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku seturut dengan kehendakmu Bapa. Ya Bapa, hidup hanya tuh berbakti kepadamu Maha Suci. Ya Bapa, sekarang dan selamanya. Di rumah Bapa sekarang
sekarang dan selamanya di rumah Bapa. Bapa, ini doa dan kerinduan kami, Bapa. Kami mau pikiran dan perasaan kami seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Sehingga pada akhirnya kami diizinkan Tuhan untuk hidup kekal bersama Bapa di sorga, bersama Kristus Yesus Tuhan kami, di kerajaan surga selama-lamanya. Bicara kepada kami dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa kepada kami semua. Kami membutuhkan isi hati Bapa disampaikan pada sore hari ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi dalam Exousia Bible Teaching, dan pada hari ini kita akan membahas serial khotbah untuk pertemuan yang ke-6. Masih dalam tema besar kita, persiapan kedatangan Tuhan, dan subtema kali ini saya mengangkat membangun pikiran Kristus sebagai persiapan. Jadi membangun pikiran Kristus sebagai persiapan untuk kita bisa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3-4. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap zaman memiliki ilah. Jadi setiap zaman memiliki ilah. Setiap zaman memiliki gairah. Boleh klik lagi Pak David. Setiap zaman memiliki spirit. Dan setiap zaman memiliki filsafat yang jahat untuk merusak pikiran manusia, merusak perilaku manusia, dan merusak budaya manusia. Jadi setiap zaman iblis menunggangi setiap perubahan media teknologi untuk menyuntikkan setiap benih dan racun dari iblis agar merusak pikiran generasi di setiap zaman. Iblis menunggangi setiap perubahan penemuan teknologi dan apapun yang digunakan manusia sebagai media untuk menanam benih kejahatan dalam diri manusia. Iblis menyasar pikiran manusia sebagai landasan atau topon atau foothold dan tanah yang subur untuk mendaratkan benih kejahatannya, menanamkan benih kejahatannya. Karena itulah pekerjaan dia. Kalau Anda bertanya, apakah pekerjaan iblis dari dulu? 1, merusak dan menghancurkan pikiran manusia. Jadi sasaran iblis adalah selalu merusak dan menghancurkan pikiran manusia. Kenapa? Nanti kita akan belajar sebentar. Karena memang pikiran adalah medan pertempuran. Dalam pikiran manusia terdapat keinginan, hasrat, gairah, dan kehendak. Itulah kenapa iblis menjadikan pikiran sebagai sasaran iblis dari zaman Adam. Ya. Setiap manusia berpotensi untuk menjadi korban serangan iblis. Pertanyaannya, mengapa iblis menyerang pikiran manusia? Karena pikiran manusia adalah kekuatan terhebat manusia. Jadi iblis menyerang kekuatan kita. Apa yang paling kuat, itulah yang diserang. Dan ternyata pikiran pun bisa menjadi potensi yang sangat lemah untuk
ditunggangi oleh iblis agar dapat melemahkan setiap kekuatan kita. Nah, sekarang kita mau belajar. Kenapa pikiran menjadi kekuatan kita? Kenapa sih? Apa yang ada dalam pikiran dan apa pengertian tentang pikiran yang kita harus pahami? Nah, pemikiran manusia terus berubah. Dapat dipengaruhi oleh penglihatan, pendengaran, perasaan, dan kejadian peristiwa yang dialami. Ya, pikiran tidak memiliki dimensi. Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi pikiran tidak nempel dalam tubuh. Pikiran manusia tidak nempel dalam otak. Karena pikiran diproduksi oleh respon-respon kita. Sekali lagi, perhatikan. Banyak orang tidak mengerti ini. Pikiran tidak tinggal dalam otak manusia. Pikiran, maksudnya media otak itu secara fisik ya. Pikiran tidak tinggal dalam tubuh manusia. Tidak. Karena pikiran diproduksi oleh respon manusia. Pikiran diproduksi oleh apa yang masuk dan apa yang menjadi respon kita. Sehingga setiap pikiran manusia itu berbeda-beda walaupun otaknya sama. Komponen otak manusia sama, tapi kualitas pikiran manusia berbeda-beda. Pertanyaannya, apa yang membedakan kualitas pikiran manusia? Kenapa ada pikiran jahat, ada pikiran benar? Berarti bukan otak yang menentukan. Manusia berpikir jahat dan berpikir benar. Responlah yang menentukan. Jelas? Itu sebabnya ketika manusia meninggal, otaknya itu hancur lebur bersama-sama dengan tubuh. Pikiran tidak hancur. Pikiran tidak punah. Pikiran tidak lenyap. Jelas? Pikiran tinggal dalam jiwa yang ada. Di dalamnya ada kesadaran. Di dalam jiwa ada memori. Yang adalah kesadaran itu. Sehingga kita bisa mengingat kembali ketika kita dibangkitkan. Jelas ya? Jadi pikiran itu dia tidak tinggal dalam tubuh dan pikiran, dalam otak manusia sebagai bentuk fisik, media fisik. No. Karena pikiran hasil produksi jiwa. Hasil produksi oleh respon kita. Itu sebabnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jiwa kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, bukan otak kita. Jelas? Kan dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, pikiran, perasaan, kehendak ini diproduksi oleh respon manusia. Ini yang sering orang gak paham. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Nah, apa yang membentuk pikiran? Informasi yang masuk, input yang masuk. Semua informasi yang masuk akan membentuk pikiran. Apa yang paling banyak masuk dalam pikiran kita melalui penglihatan, pendengaran, dan setiap pengalaman kebiasaan kita, itu akan membentuk pikiran kita, akan membentuk mindset kita, akan membentuk cara berpikir kita. Sehingga cara berpikir kita di dalamnya ada gairah, ada keinginan, ada hasrat di dalamnya. Maka hati-hati dengan apa yang kita lihat dan kita dengar setiap hari. Makanya Paulus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berikutnya, pikiran adalah hasil dari impuls listrik di otak. Ya, pikiran berada dalam jiwa dan roh manusia, bukan dalam tubuh. Kalau dalam tubuh selesai, manusia mati habis, tidak ada pertanggungjawaban, betul? Itulah sebabnya kekristenan mengajarkan setelah manusia mati tidak selesai, tidak habis perkara. Ada kehidupan yang sesungguhnya menanti, tapi tergantung. Kita mau ke sorga atau ke neraka, hidup kekal atau binasa, tergantung bagaimana kita menjalani hidup selama kita ada di bumi ini. Amin. Itulah sebabnya tidak boleh sembarangan menggunakan pikiran kita. Pikiran bertumbuh seiring dengan pertambahan usia. Peristiwa yang dialami, jadi peristiwa yang dialami menentukan proses pembentukan pikiran, mempengaruhi. Pilihan-pilihan yang kita ambil sangat menentukan, membentuk cara berpikir kita. Keputusan-keputusan kita sangat membentuk cara berpikir kita. Akan membangun mentalitas kita. Informasi yang kita dapat, pengetahuan kita yang kita dapat, pengalaman-pengalaman yang kita jalani, yang kita dapatkan dalam kehidupan. Dan semua yang masuk selama hidup sangat mempengaruhi pikiran. Makanya pikiran berkualitas atau tidak, benar atau buruk atau jahat, tergantung apa yang masuk, apa yang sering masuk, dan bagaimana kita meresponinya.
Jelas? Respon kita benar atau tidak tergantung apa yang mendominasi pikiran kita. Itu sebabnya Paulus berkata, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah dalam hidup bersama. Ini nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Hendaklah dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita berkehidupan, kita tidak bisa menggunakan pikiran kita dan perasaan kita. Harus menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Agar setiap apa yang kita lakukan, semuanya berkenan di hati Allah. Lanjut. Pikiran adalah entitas yang terpisah. Tadi saya sudah sampaikan ya. Pikiran tidak dapat disentuh dan dipelajari. Betul? Dan tidak ada yang bisa melihat pikiran itu. Betul? Pikiran tidak nyata. Pikiran tidak berbentuk fisik. Itu sebabnya dia tidak tinggal di otak. Jelas? Tapi otak adalah media untuk memproduksi pikiran. Jelas ya? Kenapa? Karena dalam otak ada yang namanya neuron-neuron. Sel saraf otak. Dengan fungsi dan bagian masing-masing. Untuk membentuk kualitas pikiran manusia. Itulah ajaibnya penciptaan manusia. Tidak dapat dijelaskan secara lengkap dan utuh. Hanya Allah yang bisa menjelaskan. Tapi satu berita penting. Bahwa Allah menjelaskan, menuliskan penciptaan manusia dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 27. Saya dan Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Komponen kata segambar dan serupa itu termasuk komponen pikiran dan perasaan. Amin. Halo. Tapi kualitasnya kita yang harus menentukan. Lewat apa? Respon. Respon kita menentukan kualitas pikiran dan perasaan kita. Apakah segambar dan serupa sesuai dengan pikiran Kristus atau tidak. Seperti lagu tadi. Pikiran dan perasaanku sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup hanya tuh berbakti kepadamu Maha Suci. Sekarang dan selamanya di rumah Bapa. Waduh. Hal ini lantaran pikiran tidak terbuat dari bahan apapun. Jadi pikiran tidak terbuat dari bahan fisik apapun. No. Karena pikiran berada dalam tanggung jawab kita. Bagaimana kita meresponi setiap peristiwa. Halo? Itu sebabnya orang-orang yang nanti akan duduk bersama Kristus di kerajaan surga adalah orang-orang yang hidupnya sepanjang hidupnya sudah menunjukkan segambar dengan kehidupan Kristus. Serupa dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita harus berjuang untuk terus-menerus melakukan kehendak Allah. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dimanapun kita ada. Hal ini lantaran pikiran tidak terbuat dari bahan apapun. Kamu dapat melihat otak tapi tidak dapat melihat pikiran. Saya dan Anda dapat melihat otak secara fisik. Tapi kita tidak bisa melihat pikiran. Nggak bisa. Kita tidak dapat melihatnya secara fisik. Nggak bisa. Tapi dampak pikiran kita, dampak dari kualitas pikiran seseorang sangat berdampak dalam kehidupan. Halo? Kenapa? Keputusannya adalah keputusan dari kuasa pikirannya. Jelas? Jelas ya? Nah, lanjut. Pikiran adalah konglomerasi pikiran, ingatan, dan sejenisnya. Itu kumpulan dari semua ingatan, memori yang terakumulasi dari kecil sampai hari ini. Itulah yang namanya kualitas pikiran seseorang. Pikiran bisa aktif suatu hari dan bisa tumpul di hari lain. Contoh misalnya, hari ini saya ini pintar misalnya matematika. Tapi ketika saya sudah 20 tahun saya sudah tidak belajar matematika, saya bisa lupa. Enggak setahun
tajam ketika saya tiap hari belajar. Karena hukum proses pikiran, perhatikan, hukum proses pikiran adalah pikiran itu akan berkembang secara progresif ketika dilatih, diasah, dipertajam. Karena kita ini manusia makhluk progresif, termasuk ketajaman berpikir, ingatan kita, ketajaman menganalisa, ketajaman untuk bisa membedakan sesuatu, ketajaman untuk mengembangkan teori, semua tergantung pada latihan. Jelas ya? Makin banyak latihan, pikiran kita makin tajam, makin berkembang. Kecerdasan makin meningkat. Itu sudah hukumnya, tatanannya Bapak Ibu. Anda tidak baca buku selama 5 tahun, tidak mungkin berkembang pikiran kita. Betul? Jelas? Tidak mungkin berkembang. Makanya banyak guru itu hanya mengajar itu dari apa yang sudah dia baca 10 tahun yang lalu. Yang dalam pernyataan mentor generasi unggul adalah banyak guru memberi dari kekosongan, betul? Kosong. Nggak ada yang baru sebenarnya. Sebagai guru Kristen, banyak guru mengajar tanpa kuasa, tanpa hikmat, tanpa wibawa dan otoritas. Makanya anaknya tidak bisa diatur. Anak nggak berubah. Banyak orang tua mengajar, menasihati anak tanpa otoritas, tanpa ajaran yang kuat, tanpa hikmat, tanpa kuasa. Kenapa? Orang tuanya tidak diurapi. Pikirannya pikiran kotor, pikirannya bukan pikiran yang benar. Makanya perkataan-perkataannya tidak mengandung kuasa. Anak tidak hormat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak tidak melihat papa, mama, orang tua yang hidupnya benar, yang pikirannya benar. Kalau orang pikirannya benar, pasti kata-katanya pasti benar. Amin. Kalau orang pikirannya benar, pasti kehidupannya, perilakunya, kebiasaannya pasti benar. Makanya kita harus persiapkan membangun pikiran Kristus. Kita nggak tahu kapan kita mati Bapak Ibu. Dan pastikan kita tidak boleh meninggal dulu sebelum pikiran kita serupa dengan pikiran Kristus. Amin. Nggak boleh. Ya, lanjut. Pikiran mirip dengan komputer yang menerima informasi dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa apa saja. Mulai dari pengalaman sehari-hari hingga kenangan masa lalu yang pernah dialami. Pikiran dan ingatan ini akan diterjemahkan ke dalam tindakan hidup seseorang nantinya. Ini proses kerjanya. Nah, otak pada akhirnya yang menerima segala bentuk tindakan yang kamu lakukan atau kita lakukan. Entah itu baik atau buruk. Pikiranlah yang berada di dalam otak yang melakukan semua pemikiran dan hafalan. Otak hanya media. Otak hanya sumber potensi awal. Tapi yang akan meningkatkan, yang akan menentukan kecerdasannya meningkat, pikirannya berkualitas atau tidak, makin tajam menganalisa atau tidak, atau makin rendah, tergantung respon. Ketika kita merespon terus berlatih meningkatkan kecerdasan, maka pemikiran kita akan meningkat. Daya ingat kita juga akan meningkat. Jelas ya? Sama dengan belajar firman Tuhan. Orang yang belajar terus firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, pasti kualitas pikiran kebenarannya pasti lebih tinggi daripada orang yang setengah-setengah hati belajar atau tidak konsisten. Itu sudah hukum tatanan Bapak Ibu. Tidak seperti pikiran, otak tidak mungkin tanpa dimensi. Otak memiliki tempat yang pasti dalam tubuh. Jadi otak punya tempat fisik. Ada area, yaitu di kepala, betul? Tapi pikiran nggak jelas. Nggak ada. Kenapa? Karena pikiran itu adalah hasil dari respon. Jelas? Jelas Bapak Ibu ya? Dan itu adalah dalam jiwa yang tidak kelihatan. Wow. Seperti kita ketahui, otak terletak di bagian paling penting dari tubuh, yaitu kepala. Karena otak terbuat dari bahan fisik, ia dapat disentuh dan dipelajari. Pikiran tidak dapat disentuh, tidak dapat dipelajari. Otak harus berfungsi dengan baik setiap hari. Jika otak berhenti berfungsi bahkan dalam 1 hari saja, dengan penyakit, ya, maka hidup taruhannya. Jadi otak kalau tidak berfungsi 1 hari, taruhannya hidup, bisa mati. Makanya otak pasti tiap hari bekerja. Bagaimana supaya tidak terjadi kematian sel saraf otak? Caranya cuma satu, gunakan otak tiap hari. Amin. Baca buku, memikirkan hal-hal yang penting, yang benar, memikirkan bagaimana bersimulasi. Kalau Tuhan datang, keadaanku sudah berkenan belum? Nah itu terus memikirkan bagaimana supaya mengajar dengan cara kreatif, inovatif. Bagaimana supaya anak saya berubah. Bagaimana supaya anak didik saya di sekolah berubah. Nah itu penggunaan pikiran yang benar. Halo? Jelas ya?
Tapi kalau Anda malas mikir, tidur terus, malas, tidak mau memikirkan masalah, menghindari masalah, tidak mau cari solusi atas setiap persoalan, hanya pengen dibantu terus, Anda sedang membunuh dan menghancurkan potensi pikiran dalam otak Anda. Otak dapat didiagnosis dengan penyakit, tetapi pikiran tidak dapat didiagnosis dengan penyakit. Setuju? Jelas? Jelas ya? Otak dapat disebut sebagai pusat kendali semua fungsi vital tubuh. Jadi otak mengendalikan seluruh tubuh. Tapi otak tidak dapat mengendalikan pikiran kita. Jelas? Karena otak itu diatur, dikendalikan oleh pikiran kita. Amin? Jelas? Paham? Anda mau minta sama otak sekarang proses informasi yang saya baca. Maka Anda pasti melakukan sesuatu. Setuju? Baca buku. Anda ngomong sama otakmu, saya mau supaya saya betul-betul makin mengenal Tuhan. Pasti Anda punya kegiatan apa? Membaca Alkitab dan berdoa. Betul? Berarti pikiran kita yang menguasai. Nanti ada ayat firman Tuhan, saya akan baca sebentar. Otak terbuat dari materi fisik, sedangkan pikiran tidak terbuat dari materi fisik. Otak dapat disentuh dan dipelajari, tapi pikiran tidak dapat disentuh dan dipelajari. Ia tersembunyi di dimensi yang tidak terlihat oleh penglihatan manusia. Halo? Wow, ini luar biasa ini. Otak adalah konglomerasi saraf, sel, pembuluh darah, dan sejenisnya. Pikiran adalah konglomerasi pikiran, ingatan, emosi. Tadi sudah sampaikan ya. Otak memiliki tempat yang pasti dalam tubuh. Ia berada di bagian, ini sudah tadi. Oke. Sekarang kita masuk kepada kuasa pikiran. Langsung ke kuasa pikiran Pak David. Nah ini yang saya janjikan tadi ayatnya. Klik lagi. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Ini ayatnya. Kami memetakan setiap siasat orang dengan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Di manakah keangkuhan manusia dibangun? Di pikiran, bukan di otak. Setuju? Jelas? Sekali lagi. Di manakah keangkuhan manusia dibangun? Di pikiran. Betul? Dalam jiwa manusia, bukan dalam otak. Otak hanya dimensi fisik. Ya, perhatikan. Nah, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, jelas, dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran-pikiran kita yang liar, pikiran-pikiran kita yang bukan dari Tuhan hanya dapat ditaklukkan ketika kita mengenakan pikiran Kristus. Amin. Ini penting sekali ya. Rahasia kekuatan dan cara kerja pikiran. Perhatikan. Tapi sebelum saya membahas ini, saya mau membahas tentang 2 Korintus pasal 10 dulu, ayat 5. Ya. Jadi sebenarnya, pikiran-pikiran sesat, ya, licik yang ada dalam pikiran kita, yang bertahun-tahun kita adopsi dari orang sekitar, atau dari siapapun yang kita ikuti, atau dari orang-orang yang mengajar kita yang dengan cara yang salah, baik berupa ajaran maupun perilaku yang salah, itu dapat kita patahkan, dapat kita hancurkan, dapat kita perbaiki hanya dengan ketika kita mengenakan pikiran Kristus. Amin. Maka perjuangan untuk memperbaiki pikiran yang salah, perjuangan untuk mematahkan setiap siasat orang yang dibangun dalam pikiran dan keangkuhan yang ada dalam jiwa kita. Tidak ada cara lain, hanya dengan satu. Terus menerus mengenakan pikiran Kristus. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Terus, sehingga roh kita bangkit, jiwa kita diberi makan dengan kebenaran. Sehingga kita punya kekuatan untuk menaklukkan setiap pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Allah. Amin. Ini perjuangan Bapak Ibu. Nah, rahasia kekuatan dan cara kerja pikiran. Kemampuan untuk menenangkan pikiran, memusatkan perhatian pada masalah terkini, memahami pikiran dan mengabaikan gangguan yang datang, menyerang yang mendisrupsi, mendistrak, merupakan kemampuan yang luar biasa dan penuh kuasa yang telah Tuhan taruh dalam diri kita. Perhatikan, ada satu hal yang saya mau sampaikan penting dan ini kebenaran Alkitab terkait manusia. Terkait kehendak bebas, terkait kedaulatan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Perhatikan, ini penting sekali, nggak ada di materi. Tapi saya mau sampaikan, ini penting. Kalau Anda tidak paham atau gagal paham ini, Anda akan menjadi korban iblis. Anda akan mudah menyerah.
Anda akan merasa bahwa ini takdir, memang saya sudah begini. Anda akan merasa bahwa saya nggak mampu untuk hidup suci. Anda akan merasa saya tidak mampu untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki. Anda akan merasa bahwa saya tidak perlu berusaha lagi. Tidak perlu. Tuhan sudah selamatkan saya walaupun saya berbuat dosa. Ini jadi pikiran jadi sesat. Jadi keliru, gagal paham. Maka hati-hati dalam membangun pikiran. Perhatikan. Ini perhatikan baik-baik. Jadi, perhatikan baik-baik. Setiap manusia, Tuhan telah memberikan kedaulatan penuh untuk mengatur, menata, mengembangkan, bahkan menentukan nasib akhirnya. Catat baik-baik ya. Catat baik-baik. Ini sering salah paham orang. Jadi, saya ulang lagi. Setiap orang, setiap manusia, telah diberikan Tuhan kedaulatan atas dirinya sendiri. Untuk mengelola, mengembangkan dirinya, untuk memutuskan apapun, untuk melakukan apapun tanpa diintervensi oleh Allah, karena kita bukan robot, jelas. Termasuk menentukan nasib kekal kita masing-masing. Kita yang menentukan, Tuhan hanya berikan petunjuk. Karena kita bukan robot. Karena Allah tidak ingin membangun relasi, menjadi satu keluarga dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan karena paksaan. Amin. Yang mengasihi Tuhan karena di-remote oleh Tuhan. No. Itu kasih kita, cinta kita tidak alamiah, tidak tulus, tidak dibangun dengan secara natural. Padahal Allah ingin kita mengasihi Allah dengan natural, dengan ketulusan. Baru Allah bisa menikmati hidup saya dan saudara. Amin. Anda bayangkan gak kalau ada istri mengasihi, menghormati suaminya, tapi harus begini, suami, paksa saya mengasihi kamu, paksa saya menghormati kamu. Aneh. Itu pasti hubungannya tidak sehat. Ini bukan hubungan yang sehat. Ini bukan cinta sejati. Hubungan yang sehat ketika dua belah pihak sama-sama saling mencintai dalam ketulusan. Amin. Secara natural, tanpa dipaksa untuk mengasihi, tanpa dipaksa untuk menghormati, tanpa dipaksa untuk melayani. Itulah bentuk ekspresi cinta yang benar. Amin. Cinta yang sejati. Allah mengasihi kita telah terbukti. Allah mengorbankan putra tunggalnya, Yesus Kristus. Apakah kita ragu dengan kasih Allah? Bukan cuma sekedar kasih Allah itu tulus. Tapi telah dibuktikan bahwa karena kita sangat dikasihi oleh Allah, Dia rela mengorbankan putra tunggalnya di Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus menyerahkan nyawa karena Dia mengasihi saya dan saudara. Gak ada yang kurang dalam kasih Allah kepada manusia. Kita yang sering kurang. Jadi kita menentukan, kita punya potensi, kita punya kekuatan untuk menentukan nasib kekal kita. Dan kita punya potensi, kekuatan, kedaulatan untuk mematahkan setiap pikiran-pikiran yang sesat, pikiran yang jorok, pikiran yang gak benar yang terlintas dalam pikiran kita. Kita punya kuasa, bukan tidak bisa, bukan tidak punya. Kita punya kuasa. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas ya? Maka pagi-pagi kita menentukan, saya harus baca Alkitab. Saya ketemu Tuhan, berdoa. Anda yang memutuskan, Anda yang menentukan karena kehidupanmu dalam kedaulatanmu. Halo? Allah menyerahkan itu. Sehingga ketika kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan, kita putuskan dengan kasih yang tulus, kasih yang natural, dan Allah menikmati hubungan antara kita dengan Allah. Amin. Nyanyikan pujian tadi dulu, Pak Wila. Kita lanjut lagi minggu depan Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan dengan tulus Bapak Ibu. Pikiran kita ini betul-betul diarahkan hanya kepada Kristus. Kita yang berdaulat, memutuskan pagi-pagi harus ketemu Tuhan, berdoa agar terbangun relasi yang kuat, agar terbangun cinta yang kuat, terbangun pikiran yang benar, pikiran Kristus terus kita bangun dalam pikiran kita, sehingga perasaan Kristus pun terus berkembang dalam hidup kita. Waduh, indah Bapak Ibu. Dan hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Bukan hanya kita bisa menikmati semua berkat Tuhan, harus hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Langsung rev saja. Pikiran dan perasaanku sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku
seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup hanya tuh berbakti kepadamu Maha Suci, sekarang dan selamanya di rumah Bapa. Bapa, kami mau mengakhiri hidup kami dengan memiliki pikiran yang berkenan di hadapan Allah. Roh Kudus mampukan kami agar kami terus mengisi pikiran kami dengan pikiran-pikiran yang benar, yang berasal dari firman-Mu Tuhan. Firman yang murni, Injil yang murni, dan dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pertolongan, pemeliharaan, perlindungan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.